Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada pagi ini saya akan sharing pengalaman dan kebiasaan saya bagaimana cara mendaur ulang media tanam yang sudah pernah digunakan. Nah, pada kesempatan ini saya punya media tanam bekas. Jadi ini bekas tanaman terong dan bekas tanaman tomat, juga bekas tanaman cabai ini yang saya tanam dalam botol bekas air kemasan ini. Nah, ini sudah selesai, sudah panen dan sudah mati batangnya. Nah, saya daur ulang. Nah, ini sudah proses penjemuran. Nah, ini udah 3 hari saya jemur, dan kalau siang kena panas dan kalau hujan juga kena hujan, dan hujan juga tidak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah untuk agar organisme pengganggunya seperti lipas kecil yang suka ada di pot-pot itu yang mengganggu akarnya juga, dia akan buat lubang dan merusak akar. Ini jenis kayak lipas, cuman dia ukurannya kecil. Ini banyak sekali. Ini di pot-pot, juga di kompos yang saya buat itu, karena terdiri dari sampah-sampah dan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga. Ini banyak sekali hewan-hewan ini mengganggu sekali, dan kalau kita nanam yang masih kecil ini bisa langsung mematahkan batangnya. Seperti ini kan di pot bibit dari terong ini bisa langsung dipatahkan. Dia paling suka adalah cabai itu, tahu udah dipotong aja batangnya kalau masih kecil semacam ini. Ini kalau dijemur ini akan keluar. Juga nematode yang lain juga jamur bisa hilang gitu ya setelah kena sinar matahari. Dan terkait hujan juga, saya kira proses penjemuran kena hujan tidak masalah, karena secara alamiah bahwa hujan itu juga membuat kesuburan tanah, karena dia waktu bintik-bintik air hujan jatuh ke bumi itu dia mengikat udara, dimasukkan ke dalam tanah itu secara alamiahnya. Kemudian yang sebelahnya itu adalah kompos ya, kompos dari dedaunan dan sisa-sisa dapur yang saya tanam di lubang ya, setelah 3 bulan saya bongkar. Nah, selama 3 bulan ini memang belum sempurna betul hancurnya, cuman ini nanti proses penghancuran daripada bahan-bahan organik ini setelah saya tampung di penampungan ya, saya taruh di drum itu, nanti sambil proses penguraian ya. Nah, ini juga saya jemur karena biasanya banyak jamur, banyak juga nematode, dan yang banyak adalah jenis-jenis lipas kecil itu banyak sekali, karena dia mungkin makan sisa-sisa dapur yang ada di situ dan berkembang biak, sehingga kalau dijemur dia akan pada keluar dan tidak tahan karena kena sinar dan matahari. Nah, ini proses ini juga saya lakukan, dan ini untuk 3 bulan itu sudah pas sekali. Jadi kalau lewat dari waktu 3 bulan ini, karena saya tanam di tanah, nanti akar-akar tanaman akan masuk. Kalau waktu masih 3 bulan itu belum, karena masih proses penguraian yang fermentatif, jadi masih sangat asam. Jadi proses penjemuran juga bisa untuk oksidasi sekaligus, sehingga keasamannya turun ya, sehingga tidak terlalu asam. Kalau terlalu asam itu nanti juga tanaman tidak tahan, apalagi tanaman semusim itu bisa tidak tumbuh ya, mati gitu ya. Apa saja yang diperlukan untuk mendaur ulang ini? Karena media tanam bekas tentunya unsur haranya sudah minim ya, karena sudah kesedot oleh tanaman sebelumnya. Nah, untuk
bagaimana mendaur ulang, saya butuhkan campuran dari media lain ya, yang biasanya adalah saya campur dengan sekam yang sudah fermentasi. Nah, kemudian kompos. Nah, ini kompos yang saya buat sendiri. Kemudian saya tambahkan sedikit adalah pupuk NPK. Nah, ini NPK-nya secukupnya saja, hanya untuk pengayaan. Ya, kira-kira seperti kalau Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana memupuk di sawah, gitu, memupuk tanaman, segitu aja dengan luasan segini. Saya tabur sedikit hanya untuk pengayaan kembali. Ini biasanya kurang lebih ya satu bagian bekas, satu bagian kompos, kemudian satu bagian sekam, kemudian ini dicampur rata. Ini bagian dalam artian volume ya, kurang lebih aja. Kemudian saya taburkan sekamnya, sekam bekas, sekam fermentasinya, taburkan. Sekam ini selain sebagai unsur hara, ini sangat bagus untuk membuat media tanam menjadi porus ya. Jadi media tanam yang bagus itu adalah media tanam yang porus, sehingga tidak terlalu menyimpan air, supaya akar juga punya ruang cukup sehingga tidak mengalami busuk akar ya, karena airnya terlalu jenuh. Setelah itu saya tambahkan NPK. Nah, NPK ini secukupnya saja, nah, sedikit saja untuk pengayaan, seperti kalau kita pupuk di ladang, di sawah sebagai pupuk. Nah, tidak usah banyak-banyak, nanti terlalu pekat, nah, jadi tidak bagus. Nah, sudah begini, baru ya campur antara yang lama dan yang baru, seperti ngaduk semen waktu kita bikin adukan. Bila mau bikin bahan adukan untuk bangunan, nah sama seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau udah rata begini, ini kalau untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah cukup umur ya, misalnya kita tanaman hias dalam pot, menambah media tanam di pot-pot tanaman hias, ini menambahkan, itu bisa langsung diaplikasikan. Tetapi kalau teman-teman mau memindahkan dari semean, seperti untuk membuat ini, saya punya semean terong, ini jangan langsung diaplikasikan, lebih baik disimpan seminggu 2 minggu, karena sini ada proses daripada pupuk kimianya tadi. Saya khawatir jangan-jangan nanti ini belum kuat akarnya kalau langsung menyentuh tadi pupuk yang baru ditebarkan. Jadi biarkan di sini disimpan seminggu 2 minggu baru dipakai untuk memindahkan hasil semen macam ini. Cuman kalau untuk tanaman-tanaman yang lebih kuat bisa langsung diaplikasikan. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Jadi saya tidak pernah membuang media tanam yang bekas ya. Yang bekas saya tetap gunakan, dan karena untuk membuang juga kita perlu effort ya. Jakarta ini kan buang sampah juga tidak seperti di perkampungan ya, tinggal buang saja. Ini kan harus menjadi merepotkan ke petugas membuang sampah, sehingga tidak saya buang dan saya daur ulang menjadi media tanam yang siap dipakai untuk menanam kembali. Tapi efisien, membawakan barang yang
sudah terpakai, barang bekas kita gunakan. Nah, ini barangkali sharing pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Selamat mencoba dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal berikutnya.